Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indra Purnomo dari kelas MJ201. Di sini saya akan mempresentasikan tentang summary infografis perekonomian Indonesia per April 2021. Momentum perbaikan perekonomian Indonesia berlanjut. Perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 mengalami kontraksi 0,74%. Hal ini didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Di sektor eksternal ada dua, yaitu sektor eksternal dan lapangan usaha. Di sektor eksternal, sisi pengeluaran ekspor tumbuh positif sebesar 6,75%. Impor membaik sebesar 5,27%. Konsumsi pemerintah meningkat 2,96%. Kemudian PMTB investasi kontraksi berkurang minus 0,23%. Untuk konsumsi rumah tangga masih terbatas minus 2,23%. Lapangan usaha. Kinerja sebagian besar lapangan usaha melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan tertinggi di sisi lapangan usaha, informasi dan komunikasi, pengadaan air, dan jasa kesehatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan sistem keuangan adalah menjaga kestabilan moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui riset dan pemantauan, kemudian mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Pertimbangan indikator stabilitas nilai rupiah. Mencermati kondisi perekonomian Indonesia, khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah secara periodik. Perkembangan nilai tukar. Rupiah ditutup pada level 14.530 rupiah per dolar. Surat berharga negara 10 tahun turun ke level 6,43%. Indeks dolar melemah ke level 92,06. As Treasury Note 2 10 tahun turun ke level 1,619%. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. April 2021, perkiraan inflasi sebesar 0,08%. Kemudian perkiraan inflasi secara tahun kalender 0,53%. Perkiraan inflasi secara tahunan 1,37%. Aliran masuk modal asing. Premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke 84,07 bps per 8 April 2021 dari 82,73 bps per April 2021. Berdasarkan data transaksi 5-8 April 2021, non-residen di pasar keuangan domestik beli neto 2,34 triliun rupiah dengan beli neto di pasar SBN sebesar 4,15 triliun rupiah dan jual neto di pasar saham sebesar 1,81 triliun. Berdasarkan data settlement selama 2021, non-residen jual neto 9,68 triliun rupiah. Inflasi berada pada level rendah dan terkendali. Berdasarkan survei pemantauan harga pada minggu kedua April 2021, perkembangan harga pada bulan April 2021 diperkirakan inflasi sebesar 0,08%. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi April 2021 secara tahun kalender sebesar 0,53% dan secara tahunan sebesar 1,37%. Dan ini adalah komoditas utama penyumbang inflasi. Ada daging, jeruk, cabai merah, minyak goreng.
Kemudian untuk komoditas utama penyumbang deflasi adalah telur, cabai rawit, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras. Kemudian bagaimana dampak penguatan pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Inflasi inti tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi. Inflasi indeks harga konsumen April 2021 tetap rendah. Berdasarkan data pada Pusat Statistik, inflasi indeks harga konsumen pada April 2021 tercatat sebesar 0,13%, meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,08%. Inflasi indeks harga konsumen April tetap rendah dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administered price di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food. Inflasi inti kelompok inti pada April 2021 tercatat inflasi 0,14%. Peningkatan inflasi ini tersebut didorong oleh tekanan inflasi komoditas emas perhiasan seiring kenaikan harga emas global, peningkatan permintaan musiman selama Ramadan. Inflasi bahan makanan bergejolak, volatile food. Kelompok volatile food mengalami inflasi 0,15% pada April 2021. Perlambatan tersebut didorong oleh deflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya dan masa panen. Inflasi harga yang diatur pemerintah. Kelompok administered price pada April 2021 mencatat inflasi sebesar 0,11%. Perkembangan ini didorong oleh peningkatan harga rokok, terutama rokok kretek filter, seiring kenaikan cukai hasil tembakau yang berlanjut serta kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga. Perkembangan inflasi di bulan Maret 2021 dari angka 1,37% meningkat menjadi 1,42% di bulan April 2021. Dan sasaran inflasi di tahun 2021 adalah di kisaran 3% plus minus 1%. Dan kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19 adalah, menurut data pusat BPS, perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh positif. Berdasarkan PDB mengalami kontraksi 0,74% terhadap triwulan 1 2020. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.